Kenapa kamu baru berterus terang sekarang, Mina? Mina kan sudah bilang kalau Mina waktu itu masih terikat perjanjian dengan Papa Robi. Maafkan Mina, sudah membuat Mama Manca jadi keberatan. Saya sampai sekarang tidak pernah merasa keberatan, Mina. Pak Ustadz, justru saya itu sedang mencari kejelasan tentang masa depan anak itu. Anak itu butuh penjelasan tentang dirinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti kita hanya tinggal mencari cara yang tepat untuk menyampaikannya pada si anak. Saya betul-betul kagum. Ternyata Nak Maman ini seorang yang sangat budiman. Saya hanya ingin mencari jalan selamat, Pak Ustadz. Subhanallah. Insya Allah saya akan bantu. Apakah maksudnya Nak Maman mau berubah? Saya bingung, Pak Ustadz. Dari dulu saya meyakinkan bahwa saya adalah seorang laki-laki. Tapi kok rasanya susah sekali. Itu berarti Nak Maman belum percaya dengan Al-Quran. Masya Allah, Pak Ustadz. Jangan bilang seperti itu. Kalau begitu, coba Nak Maman ingat kembali apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian daripadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan istrinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dan kemudian dari keduanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menciptakan dua jenis kelamin saja, laki-laki dan perempuan. Apa nggak ada jenis yang ketiga, Pak Ustadz? Banci? Kunsa? Subhanallah. Begini Nak Maman, memang para ahli fuqaha Islam pernah mendefinisikan mengenai al-khanas, yaitu makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan memiliki alat kelamin. Tapi ada juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tidak memiliki alat kelamin. Nah, keadaan seperti inilah yang kemudian dinamakan dengan khunsa muskil. Artinya belum ada kejelasan. Pak Ustadz, kalau seperti itu jadinya bagaimana? Kendati pun demikian, kemuskilan tersebut masih dapat kita atasi, yaitu dengan cara kita mencari tahu dari mana ia membuang air kecil. Kalau seandainya urinnya itu keluar dari penis, maka sudah dapat kita pastikan bahwa ia adalah seorang laki-laki. Akan tetapi, kalau seandainya urinnya itu keluar dari kedua alat kelaminnya secara berbarengan, maka itulah yang disebut dengan khuntha muskil, dan ia akan tetap muskil sampai masa akil balik. Maksudnya? Di dalam keadaan seperti itu, kemudian kita bisa menunggu dari perkembangan tubuhnya. Caranya yaitu dengan kita mengenali tanda-tanda khusus yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, apakah ia tumbuh kumis atau tumbuh payudara? Nah, kalau seandainya kedua-duanya tidak tampak, barulah ia yang dinamakan dengan khuntha muskil. Nggak ada alasan lagi aku harus tetap begini. Nggak ada yang akan melarangku buat berubah. Kecuali kalau aku memang terus niat menjadi seperti ini. Aku kencing dari penis. Aku cuma punya satu alat kelamin. Mustahil aku nggak bisa menjadi laki-laki. Tidak, aku tidak mau melawan kodrat. Ya Allah, tapi bagaimana caranya? Mona, Ratu, kalian jangan ada yang ninggalin rumah ya. Ya, udah Mama. Mau kemana sih, Bo, Desa? Emang enak desa kesepian. Ember, giling ya, Bo. Padahal kan kuburan Papa Robi aja masih basah. Desa malah, sudahlah, banci gatel, Bo. Udah gak tahan kali ya.
harus mendapatkan jawaban yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Banci. Ustadz? Iya. Iya, saya Banci. Tapi tolong jangan tinggalkan saya. Saya hanya berusaha mencari jawaban. Saya ingin berpaling. Subhanallah, apa yang terjadi dengan kamu? Pak Ustadz, saya ingin sekali menjadi laki-laki sejati. Tapi usaha saya selalu gagal. Saya tidak pernah bisa mengendalikan hasrat saya kepada laki-laki, Pak Ustadz. Masya Allah, siapa namamu? Maman, Pak Ustadz. Abdul Rahman. Nama yang bagus. Mari, kewajiban kita untuk membantunya. Mari, mari. Ayo, silakan. Saudara Maman, apa yang Anda alami itu adalah gejolak nafsu lawamah yang akan mendorong kepada diri Anda untuk lebih menjadi peminim. Tapi saya sering mencoba membayangkan berhubungan dengan lawan jenis. Tapi fisik saya selalu menolak, Pak Ustadz. Bisa saja perasaan-perasaan peminim kepada diri Anda mempengaruhi anatomi Anda. Hati-hatilah. Kalau nafsu lawamah menguasai diri Anda, jika tidak terpenuhi, akan berpengaruh kepada nafsu amarah. Lalu apa yang bisa saya lakukan, Pak Ustadz? Banyak-banyaklah beristighfar, membaca selawat Nabi. Biasakan detak jantung kita dibarengi dengan asma Allah. Insya Allah dari situlah kita temukan pensucian jiwa kita. Mudah-mudahan nafsu lawamah yang menguasai anatomi kita akan tersucikan. Nanti akan saya tambah zikir-zikir yang lain juga. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Pinter deh ya. Setelah tahu IPA dapat warisan banyak dari Papa Robi, baru deh lu ngaku lagi. Hei lu, emang kemarin-kemarin kemana aja sih lu? Astagfirullahaladzim. Kita membuat pengakuan itu jauh sebelum kita tahu apa isi surat dari Papa Robi. Neneng banget sih lu. Beb, Jangan-jangan lu udah tahu duluan. Atau mungkin lu udah baca. Karena kan selama ini yang dipercaya buat ngeberesin kamar Papa Robi cuma lu doang. aku aja deh. Ngapain sih lu bohong-bohong? Aduh, Mama Ratu, Mama Mona, tolong jangan menimbulkan fitnah. Ya bukan fitnah lah. Ngapain juga gue mitnah pembantaian kayak lu. Nggak level ya, Bo. Tentunya emang lu kan, aku aja di Mina. Anas jambu, MJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mina, mulai sekarang kamu tidak perlu melakukan pekerjaan ini lagi ya. Untuk Ratu dan Mona, kalian berdua harus tahu bahwa saya dan Mina akan melangsungkan pernikahan. Nenek pusing. Mau jadi sapam lagi? Kayaknya nggak Tapi, mungkin deh, Bu. Ronda lagi dong kita. Serasa mau kiamat, Bu. Nggak bisa dendong lagi dong. Ember.